Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga selalu sehat dan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, perkenalkan, nama saya Rudi. NIM saya B1061201044 dari Prodi Ekonomi Islam. Di sini saya akan membuat suatu pembahasan terkait tugas UTS sejarah pemikiran ekonomi Islam, di mana materi yang akan saya bahas yang pertama ada pemikiran ekonomi di masa Rasulullah SAW, kemudian ada Abu Bakar dan Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, kemudian dilanjutkan dengan Abu Yusuf dan Abu Ubaid. Baiklah, untuk yang pertama di sini ada pada masa Rasulullah SAW. Kehidupan Rasulullah SAW dan kaum muslimin merupakan suatu tauladan yang baik pengimplementasian Islamnya, termasuk dalam bidang ekonomi. Namun pada periode Makkah, masyarakat muslim belum sempat untuk membangun perekonomian karena disebabkan oleh intimidasi dari orang-orang Quraisy. Rasulullah SAW membuang sebagian besar tradisi-tradisi dan nilai-nilai yang bertentangan dengan ajaran Islam dari seluruh aspek kehidupan. Dan negara yang baru dibentuk ini tidak diwarisi dengan sumber keuangan sehingga sulit untuk dimobilisasi dalam waktu yang dekat. Karenanya Rasulullah SAW segera meletakkan dasar-dasar kehidupan, yaitu segera beliau membangun masjid sebagai Islamic Center dan menjalin ukhuwah Islamiyah antara kaum muhajirin dan kaum ansor, kemudian membangun suatu kedamaian di dalam negara dan memberikan hak dan kewajiban untuk warga negaranya. Setelah menyelesaikan masalah politik dan konstitusional, Rasulullah SAW langsung mengubah aturan perekonomian dan keuangan negara sesuai dengan ketentuan dari Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemilik tertinggi dan absolut alam semesta, kemudian manusia adalah khalifah Allah di muka bumi, dan semua yang didapatkan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kekayaan itu tidak boleh ditimbun. Mengeksploitasi ekonomi dari segala bentuknya, termasuk riba, itu harus dihilangkan. Kemudian menerapkan warisan itu sebagai media redistribusi kekayaan, dan menetapkan kewajiban individu termasuk orang-orang miskin. Dan Rasulullah SAW melakukan upaya-upaya sebagai pemimpin kota Madinah pada saat itu dengan meletakkan dasar-dasar ekonomi, yaitu dengan memfungsikan Baitul Mal. Baitul Mal ini merupakan suatu tempat pengumpulan dana, kemudian digunakan untuk pengeluaran tertentu. Beliau juga memperkerjakan kaum muhajirin dan ansor dan menerapkan suatu kebijakan pajak, kebijakan fiskal berimbang, dan kebijakan fiskal khusus dengan cara meminta bantuan dari muslim yang kaya. Kemudian ada juga kebijakan pemasukan dari muslim, yaitu yang pertama ada zakat, adanya wakaf, kemudian amwal fadl, yaitu suatu harta benda yang ditinggalkan oleh pemiliknya atau pemiliknya itu meninggal tetapi tidak adanya ahli waris. Kemudian ada nawaib, yaitu pajak yang dikenakan kepada kaum muslim yang kaya demi menutupi
pengeluaran negara pada masa darurat, adanya zakat fitrah dan humus, yaitu berupa harta karun atau barang temuan, dan kafarat, yaitu denda atas kesalahan seorang muslim pada acara keagamaan. Kemudian ada juga kebijakan pemasukan dari non-muslim. Yang pertama ada jizyah, yaitu pajak yang dibayar oleh non-muslim. Kemudian ada juga kharaj, yaitu pajak tanah yang dipungut dari kaum non-muslim pada saat penaklukan Khaybar. Dan selanjutnya ada juga usar seperti tadi, yaitu adanya bea impor yang dikenakan kepada semua pedagang dalam waktu 1 tahun dengan nilai 200 dirham. Selanjutnya yaitu perekonomian pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Masa pemerintahan beliau hanya berlangsung selama 2 tahun. Di dalam masa pemerintahannya ini, beliau banyak sekali menyelesaikan masalah-masalah terkait orang-orang yang murtad, adanya nabi-nabi palsu, dan kemudian adanya kelompok yang membangkang suatu kegiatan zakat. Adapun kebijakan perekonomian dari Abu Bakar As-Siddiq ini, di mana penghitungan zakat itu sangat akurat, pembangunan Baitul Mal, dan kemudian menerapkan balance budget, yaitu di mana seluruh pendapatan disimpan di Baitul Mal dan langsung didistribusikan kepada masyarakat tanpa adanya cadangan, dan melakukan penegakan hukum terhadap orang-orang yang tidak mau membayar zakat maupun pajak kepada pemerintah. Kemudian beliau juga melaksanakan suatu kebijakan pembagian tanah hasil taklukan, di mana sebagiannya untuk kaum muslimin dan sebagiannya lagi untuk tanggungan negara. Kemudian kita beralih pada masa Umar bin Khattab. Masa kepemimpinan Umar bin Khattab ini berlangsung selama 10 tahun. Selama masa ini, Umar bin Khattab banyak melakukan ekspansi wilayah, sehingga wilayah Islam menjadi cukup luas, meliputi Jazirah Arab, sebagian wilayah kekuasaan dari Romawi, yaitu Syria, Palestina, dan Mesir, dan seluruh wilayah kekuasaan Persia termasuk Irak. Adapun kebijakan ekonomi beliau, yaitu beliau di sini membuat Baitul Mal menjadi lembaga yang resmi dan diberlakukannya sistem cadangan darurat. Kemudian pemerintah juga bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan warga negaranya, dipersiasi terhadap objek zakat, pengembangan pajak pertanian, dan undang-undang perubahan pemilikan tanah. Kemudian kita lanjut pada masa Utsman bin Affan. Adapun kebijakan perekonomian beliau, yaitu pembangunan irigasi pengairan, pembentukan kepolisian untuk pertahanan dan keamanan negara, pembangunan gedung pengadilan untuk penegakan hukum, pembagian lahan luas tanah Persia terhadap individu, meningkatkan anggaran pertahanan dan kelautan, serta menambah dana pensiun dan pengembangan wilayah taklukan baru. Beliau juga membuat perubahan terkait administrasi dan meningkatkan kharaj serta jizyah dari Mesir. Beliau banyak membawa keberhasilan pada awal-awal masa pemerintahan. Namun dalam masa-masa akhir atau 6 tahun terakhir masa pemerintahannya, beliau membawa kekecewaan bagi masyarakat muslim.
Sebaliknya justru membawa keberuntungan bagi keluarganya dan juga banyak-banyaknya pejabat yang korup. Di akhir pemerintahannya ini banyak terjadi kekacauan politik yang berakhir dengan kematiannya sendiri. Demikian pembahasan dari perekonomian atau kebijakan dari pemerintahan Utsman bin Affan. Kita akan lanjut kepada masa Ali bin Abi Thalib. Setelah diangkat menjadi khalifah keempat oleh sebagian kaum muslimin, Ali kemudian langsung mengambil tindakan dengan memberhentikan pejabat-pejabat yang korup pada masa Utsman bin Affan. Kemudian beliau juga membuka kembali lahan-lahan perkebunan yang sebelumnya Utsman bin Affan berikan kepada orang-orang kesayangannya, dan mendistribusikan pendapatan tahunan pajak dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Umar bin Khattab. Adapun kebijakan perekonomian beliau yaitu pendistribusian seluruh pendapatan yang ada pada Baitul Mal seperti pada masa Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq. Pengeluaran angkatan laut dihilangkan karena di pesisir pantai itu dikuasai oleh kelompok Muawiyah. Adanya pengetatan anggaran negara. Pemerintahan Ali bin Abi Thalib ini kemudian berakhir dengan terbunuhnya beliau oleh Ibnu Muljam dari kelompok Khawarij. Kemudian kita langsung kepada masa Abu Yusuf. Beliau hidup di dua masa transisi, yaitu Bani Umayyah di Damaskus dan Bani Abbasiyah. Beliau merupakan seorang fuqaha dan ahli fikih yang karyanya baru dapat diakui pada masa Abbasiyah. Adapun karya-karya beliau, yang pertama ini ada kitab Al-Athar, memuat hadis-hadis yang diriwayatkan oleh ayah dan gurunya sendiri yaitu Abu Hanifah. Kemudian ada kitab Ikhtilaf, di mana di dalamnya memuat suatu pendapat dari Abu Hanifah dan Abu Laila, dan serta perbedaan pendapat di antara mereka. Ada kitab Ar-Rad ala Syiar Al-Auzi, memuat perbedaan pendapat beliau dengan pendapat Abdurrahman Al-Auzi tentang perang dan jihad. Dan yang terakhir ini merupakan karya beliau yang paling terkenal, yaitu kitab Al-Kharaj, di mana kitab ini menjelaskan berbagai pemikiran beliau tentang fikih dalam berbagai aspek. Adapun pemikiran ekonomi beliau, yaitu beliau menggantikan sistem wazifah dengan sistem muqasamah dan membangun fleksibilitas sosial, kemudian melaksanakan perekonomian yang transparan dan menerapkan perekonomian yang otonom. Demikian pembahasan dari masa Abu Yusuf. Kita lanjut kepada masa Abu Ubaid. Abu Ubaid merupakan seorang ulama yang cerdas dan pintar. Abu Ubaid membagi malamnya dengan sepertiganya untuk tidur, sepertiganya untuk sholat malam, dan sepertiganya lagi untuk mengarang. Karya beliau yang paling terkenal yaitu kitab Al-Amwal, yaitu dari masalah fikih. Kitab ini berisikan tentang keuangan negara-negara dalam Islam dan membahas tentang sumber penerimaan negara. Adapun pemikiran ekonomi beliau yaitu filosofi hukum dan sisi ekonomi, di mana beliau sangat menekankan keadilan sebagai prinsip utamanya.
Kemudian Abu Ubaid memberikan keadilan pada tatanan administrasi masyarakat desa dan kota, dan kepemilikan dalam penerapan kebijakan perbaikan pertanian, adanya pertimbangan kepentingan. Abu Ubaid juga membagi dua fungsi uang, yaitu sebagai standar nilai pembayaran dan media pertukaran. Dan yang terakhir ada ekspor dan impor. Di sini tidak adanya nol tarif bagi perdagangan internasional. Cukai bahan makan pokok lebih murah, adanya batasan tertentu untuk dikenakan biaya cukai. Sekian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari diri saya pribadi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.